Oke. Jadi vokal diftong atau vokal rangkap 2 itu dihasilkan oleh penggabungan antara vokal terbuka yang langsung diikuti oleh vokal tertutup. Dan hanya ada 2 vokal tertutup, yaitu iota dan ipsilon. Ya, jadi sangat mudah untuk mengingatnya. Ya, jika huruf yang lain selain ipsilon dan iota, kalau dia langsung mengikuti ya huruf yang lain itu, maka itu bisa akan menjadi diftong. Ya. Jadi seperti ai, ei, oi, au, ya, eu, ou, ui itu diftong. Ya, kalau bukan seperti itu atau dibalik, maka dia bukan diftong, maka dia adalah 2 silabel. Ya. Sekarang kita belajar untuk mengucapkan konsonan. Ya. Jadi konsonan itu dipisahkan dalam 3 kelompok. Yang pertama kelompok alir atau konsonan liquid diucapkan dengan mengucapkan udara mengalir bebas dan lancar. Lalu konsonan tak bersuara. Konsonan tak bersuara ini juga dibagi 3 ya, dengan cara mengucapkan yaitu menutup mulut saat rongga mulut ya ditutup saat mengucapkannya. Ada konsonan tak bersuara ini juga dibagi 3. Ada tenggorokan, bibir, dan gigi ya, palatal, labial, atau dental. Dan yang terakhir konsonan sibilan atau gabungan ya, gabungan. Jadi dia diucapkan dengan seperti menggabungkan konsonan yang lain dengan dirinya gitu ya. Oke, yang pertama konsonan alir ya, boleh ikuti Bapak, katakan lambda. Lambda. Ya. Lambda. Mu. Mu. Ya, seperti mengucapkan udara dari mulut ya. Nu. Nu. Ro. Ro. Ya, jadi itu keluar nafas dari mulut kita. Lalu konsonan tidak bersuara, palatal. Ya. Yang lunaknya sebutkan kapa. Apa? Lalu Apa? gamma. Nah, ini lebih keras lagi, ki. Ya, jadi menyebutkan ini kalau sering mendengar orang Korea ngomong ada nah, seperti itu. Jadi ini kadang-kadang orang dalam Yunani juga ada seperti itu karena ini ditarik dari tenggorokan. Apa? Gamma, ki. Nah, seperti itu. Lalu labial, ini bibirnya dikatupkan dulu lalu dibuka dengan seperti memaksa bibir terbuka itu memaksa angin keluar dari mulut ya. Katakan pi. Pi. Ya, jadi mulutnya ditutup dulu, pi. Beta. 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 Ya, kalau biasa kalau lafal Inggris mengatakan vita. Ya. Lalu vi. Pi. Pi. Ya. Ya. Ini dental. Dental itu lidahnya seperti mau dikeluarkan dari belakang gigi. Ya, makanya disebut gigi atau dental. Jadi lidah itu seperti dari belakang gigi itu dipaksa keluar. Tahu. Ya, jadi lidahnya itu seperti ditarik keluar dari belakang gigi. Delta. Nah, ini yang terakhir theta. Theta itu lebih keras. Nah, jadi cara pengucapannya begitu. Ya. Cara pengucapannya ya, saya ulangi. Kappa, gamma, chi, pi, beta, phi, tau, delta, theta. Ya, jadi lebih ditekan. Ya, jadi yang terakhir itu namanya konsonan sibilin. Ya. Ada
Katakan zeta. Zeta. Ini zeta itu seperti penggabungan delta dengan sigma. Jadi seperti digabung antara delta dengan sigma menjadi zeta. Ya. Lalu psi. Psi ini penggabungan seperti penggabungan antara kappa, gamma, atau chi dengan sigma menjadi psi atau xi atau xi. Nah, gitu. Jadi ini seperti penggabungan antara kappa dengan sigma. Jadi mengucapannya menjadi xi. Nah, sedangkan psi itu seperti penggabungan antara pi, beta, phi dengan sigma, yaitu psi. Nah, seperti digabungkan. Coba ikuti. Zeta. Zeta. Iya, jadi zeta itu seperti penggabungan delta dengan sigma. Lalu psi. Psi. Nah, kappa dengan sigma digabungkan, ya. Tadi ini seperti antara menggabung pi dengan sigma. Psi. Psi. Nah, jadi ya, jadi seperti bisa jadi pelafalannya bisa psi, bisa besi, bisa psi. Nah, seperti itu. Ini juga ksi ini bisa ksi, gesi atau ksi. Nah, bisa digabungkan seperti itu. Ya. Yang penting penekanannya penggabungan dengan sigma antara ya, jadi pilih salah satu juga bisa. Ya. Oke, nanti ini saya pikir ini kita lewat, tidak usah dikerjakan. Tapi untuk yang selanjutnya bisa dikerjakan. Ya, jadi untuk ini kita nggak ada tugas karena ini sudah dilewati ya. Nah, jadi contoh penulisan theos. Jadi kalau theos ini sudah nggak langsung pakai theta, sehingga theos ya menjadi theta, epsilon, omikron, dan sigma akhir. Theos. Artos. Seperti ini penulisannya. Andreas. Petros. Lihat, Kristos juga KH sudah ada. Jadi langsung pakai ki. Dan langsung dengan ro-nya. Jadi Kristos. Jadi nggak cari K, cari H gitu enggak ya. Langsung ingat bahwa Kris KH itu adalah satu kata dalam satu huruf dalam Yunani. Kristos. Markos. Logos. Diabolos. Thalassa. Nah, diabolos ini adalah artinya iblis. Nah, jadi kalau bolos-bolos itu biasanya dipengaruhi oleh iblis. Bahasa Yunani diabolos ini artinya iblis atau roh jahat. Nah, kita mau belajar membaca. Ya, ini kita turunkan. Jadi setiap ada akhir itu biasanya saya buat untuk belajar membaca. Siapa yang mau coba? Ada yang mau coba? Saya besarkan. Ya, kelihatan. Ada yang mau coba? Ya, senyum-senyum, bingung-bingung, ya. Kemarin Pak Arianto berani dia, sekarang kok jadi diam-diam Pak Arianto. Ya, kita baca ya. Ini masih Bapak kami yang di surga ini. Ikuti Bapak ya. Jadi kita bacanya sudah agak lancar sekarang ya, jadi nggak satu-satu kata. Ini sudah kayak baca seperti membaca satu kalimat gitu. Autos on prosokeste imes. Ikuti. Autos on Prosokeste imes. prosokeste imes. Nah, sambil dengar, sambil dilihat, sambil diucapkan. Jadi semuanya bermain, ya. Sebetulnya ini 4 panca indera itu bermain di sini. Pater imon o entuis oranuis. Pater imon o entois
Oranois. Oranois. Iya, keren. Pater Imor mengentois Oranois. Oke, kita lanjut. Agiastito to onomasu. Agestito Onomasu. Onomasu. Ya, keren. El teto e basiliasu. El teto e basiliaso. Iya. Genetito totelemasu. Genetito to Elemasu. Elenomasu. Ya. Os en orano kai epiges. Os En orano kai James. Ya, epiges. Ya. Epiges. Jadi dia ada sirkumpleks gitu. Ton arton imon, ton epiusion, dos imin, simeron. Ton Arton. Ton Arton. Timor. Ya, terus. Ton arton imon, ton epiusion, Ton arton dos imin, imon, simeron. Ton Epio. Arton. Timon. Ton Ton Arton epiusion, Ton Epiosion. dos imin, Dos emin. simeron. Omeron. Simeron. Semeron. Simeron. Ya, ini kan ita dia, i. Jadi kita baca simeron. Ya. Ke aves imin, a ovelemata imon. Ke aves inen ta. LP. Ovelemata Mata imon. imon. Ya, keren. Oskai imis, ave kamen, tois oveletes imon. Oskai, Kai imen es ave. ave kamen, Kamen. Tois. tois oveletes Ave kaves imon. emon. Kaimi isinenkes imas, eis perasmon. Kaime. Isinenkes imas, Emans. Is. perasmon. Erasmon. Iya, perasmon. Ala risei imas apo toponiro. Ala risei imas Allah rizai emas apo toponiro. apo Alfotonero. nero. Ya. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat ya. Otisu estin e basilea Ositun. Otisu en En Basilea. Basilea. kai e dunamis, Kai en dunamis. En Dunamis. kai e doxa, Dosa. Kai en doxa. estos ionas. Eltos. Eltos es Eltos. Estos Ayo. estos ionas. Ionas. Amen. Ah, Amen. ya. Keren. Udah bisa belajar bacanya sudah mulai apa ya? Udah mulai lancar. Kayak air, Pak. Masih terpatah-patah. Nah, pasir-pasir katanya. Iya, Gribis. pasir kayak orang Medan bahasa Batak. Ya. Nah, kita lanjut dulu. Jadi naskah edisi ya, naskah dan edisi modern, tanda-tanda pernapasan, aksen dan tanda baca dalam bahasa Yunani. Sebelumnya naskah perjanjian baru yang tua ya, baik yang ditulis pada papirus maupun yang ditulis pada perkamen, hanya jadi papirus itu, kalau papirus dari apa, tumbuhan papirus, kalau perkamen itu dari kulit binatang, itu bedanya ya. Tapi sama-sama tempat penulisan kitab suci pada zaman dahulu. Dulu itu hanya memakai huruf besar tanpa pemisahan kata, tanpa tanda baca atau aksennya. Ya. Jadi scriptio continua dalam bahasa Romawi, yaitu penulisan yang terus-menerus. Nah, ini coba dibaca kayak gini. Baca dulu Pak Arianto ini. Karena teks yang penulisannya demikian sangat sulit terbaca. Iya, jadi harus konsentrasi ya, karena nggak ada Iya, betul, Pak. spasinya, dia gabung. Jadi seperti inilah penulisan bahasa Yunani ketika dijumpai di perkamen atau papirus yang ada, pakai huruf besar semua,
tanpa tanda baca, tanpa spasi. Sehingga ya di edisi modern Perjanjian Baru bahasa Yunani direkonstruksilah teks asli itu dengan cara yang berbeda. Ya. Jadi yang kita punya sekarang yang saya sudah share di grup kemarin, ya, ada yang sudah baca, sudah tamat bacanya. Wih, keren kalian ya. Jadi yang bahasa Inggris itu pertama pengantar. Jadi pengantar kenapa, bagaimana sejarahnya, ya, Byzantine itu. Lalu setelah halaman ke 20-an gitu ya, itu baru matetai, ya, kata matetai, baru ayat-ayatnya. Itu memang bahasa Yunani ya, jadi bukan bahasa Inggris, maka dibaca terus ke bawah. Nah, jadi huruf besar dengan hasil rekonstruksinya, ini Bapak ada footnote-nya Bapak buat, itu root cover ya dari belajar bahasa Yunani. Huruf besar hanya dipakai pada permulaan nama, permulaan perikop, dan terkadang juga pada permulaan kalimat. Jadi awal kalimat tidak mesti huruf besar dalam bahasa Yunani. Berbeda dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia setelah titik harus huruf besar. Dalam bahasa Yunani tidak mesti, tidak harus. Dan juga bahasa Indonesia yang menjelaskan tentang Tuhan itu huruf besar. Contohnya roh Tuhan, R besar, T besar. Tapi bahasa Yunani nggak begitu. NRK, enhologos, kaiotereos. Teosnya sama aja pakai theta kecil. Nah, jadi untuk dibesarkan, dikecilkan itu juga sudah hasil penafsiran. Ya, itu juga sudah hasil penafsiran. Jadi tanda pernapasannya itu seperti itu. Lalu kalau huruf awal suatu kata adalah ro, ya, dalam edisi Perjanjian Baru bahasa Yunani, maka bisa mendapatkan tanda hembus. Ditambahkan ya tanda hembus seperti ini. Ada dua tanda pernapasan. Ya, ini kita turunkan biar enak lihatnya. Ya, lihat tanda spiritus asper. Spiritus asper adalah tanda yang tanda asper, tembusan keras, ditranskripsikan dengan dilafalkan ada H. Ya. Sedangkan tanda spiritus lenis, tembusan lunak, itu menandakan bahwa huruf awal itu tidak berembus. Ya. Jadi kedua bentuk tanda embus ini ditulis di atas huruf pertama yang kecil, di depan huruf pertama yang besar. Nah, ini lihat ya, di atas huruf pertama yang kecil, di depan huruf pertama yang besar. Artinya besar kecil ini panjang atau pendek, ya. Dan di atas huruf hidup yang kedua dari kombinasi vokal diftong, ya, yang merupakan diftong. Contoh, nih, arki, ya, yaitu permulaan. Jadi ini embusan lunak, arki. Roma, ya, Roma itu pakai embusan lunak. Evangelion, ya, EU-nya itu pakai embusan lunak, spiritus lenis. Sedangkan spiritus asper seringkali kalau di awal. Hoanthropos, jadi seperti ini. Ya, saya tuliskan. Oh, anthropos. Ya. Maaf.
Perhatikan, ini o anthropos. Jadi ini dapat diterjemahkan dengan diterjemahkan ya penulisannya anthro ya, jadi seperti ini dia penulisannya. Seharusnya begini di transliterasinya. Nah, o anthropos. Jadi ini o-nya ini ada spiritus aspernya. Ini ya, anthropos seperti itu. Ada spiritus asper. Ya, kita lanjut dulu. Tanda aksentuasi. Dalam bahasa Yunani dijumpai 3 macam aksen. Hampir setiap kata bahasa Yunani mempunyai tanda aksen yang ditulis di atas vokal. Ya, jadi apabila ada di belakang spiritus dan menandai suku kata yang mana semestinya diberi tekanan suara. Ya, tadi ya aksen akut menyatakan pengucapan dengan perubahan suara menaik. Dapat ya ditemukan di atas ketiga suku kata terakhir. Ya, sesuatu kata memang hanya terletak pada suku kata terakhir yang ketiga apabila vokal atau diftong silabel yang terakhirnya pendek. Contoh anthropos. Nah, di sini ada akutnya. Evangelion. Ya. Jadi ini kan yang ketiga ini, yang terakhir itu ini. Ini yang ini pertama, ini kedua, ini ketiga, ini ini kan suku kata ketiga nih, an. Ya. Yang ketiga, anthropos ini. Jadi evangelion ini suku kata ketiganya ya. Jadi ini pakai akut. Lalu ada aksen grafis itu menurun. Menggantikan tanda akut di atas suku kata yang terakhir kecuali di depan tanda baca. Contoh tis. Ya. Itu menurun tis. Atau juga tanda aksen sirkumpleks seperti ini dapat ditulis di atas vokal atau diftong yang panjang dari kedua silabel terakhir. Sepatah kata tetapi di atas yang kedua. Ya, hanya apabila vokal atau diftong silabel terakhirnya pendek. Contohnya Paulos. Ya, jadi ini dianggap ya kan ini kan kecil kan. Ya, pendek, panjang, kecil, besar itu artinya vokal itu selalu berganti-ganti menggunakan istilah itu. Jadi Paulos seperti itu ya, sirkumpleks. Nah itu aksen-aksen ini sebetulnya cukup lumayan penting juga ya. Jadi kita lihat di sini. Kata yang terdiri dari 1 sampai 3 huruf dan tanpa aksen akan disebut sebagai kata atona. Kalau 3 suku kata dia tak ada aksen di dalamnya, itu namanya atona. Ya, yang dapat dikatakan kata yang tak berbunyi. Ya. Misalnya ada kata di depan n. Nah, n ini bukan aksen, ini adalah apa tadi? Pernapasan di dalam ya atau di ace ke dalam ya. Jadi ini ada aksen, ada juga tanda pernapasan. Itu berbeda ya, aksen dengan tanda pernapasan. Nanti kita akan minggu depan mungkin kita akan pakai menjelaskan tentang aksen lebih dalam lagi. Juga ada beberapa kata yang disebut enklitika atau kata yang bersandar, yang bergabung erat dengan kata sebelumnya, sehingga aksennya hilang atau meloncat sebagai akut. Pada suku kata yang terakhir dari kata sebelumnya, misalnya antropostis.
Ya. Jadi antropostis ini artinya seseorang, tisnya itu ya menjadi digabungkan, bergabung ya. Jadi di sini tidak ada aksen, seharusnya ini tidak pakai aksen. Nah, antropostis seperti ini. Ya. Dan juga ada tanda-tanda tapi jarang digunakan, tapi tetap kita harus pelajari. Ya, tanda trema seperti ini, lihat titik 2 di atas memperlihatkan bahwa kombinasi dua huruf bukan diftong, melainkan kedua vokal itu diucapkan terpisah. Misalnya Moses. Nah, jadi ini 3 suku kata. Seharusnya kan ini 1 suku kata, ya kan? Karena vokal terbuka yang langsung diikuti oleh vokal tertutup. Tetapi untuk menyatakan supaya ini menjadi 3 suku kata seperti ini, maka dibuatlah itu, ya, Moses. Jadi ini 3 suku kata Moses ini, artinya Musa. Ya. Atau juga ada tanda elision atau tanda apostrof, menggantikan satu vokal pendek yang hilang pada akhir kata, karena kata berikutnya dimulai dengan huruf hidup, jadi digabung dia. Contoh, dari apoarti. Apoarti ini menjadi aparti. Jadi kalau ada aksen di atas konsonan, itu berarti ada vokal yang digabungkan. Ya, jadi aksen itu tidak ada di atas tanda itu tidak ada di atas konsonan, tetapi ini khusus ada tanda apostrof di atas konsonan, itu menandakan ada satu vokal yang dihilangkan karena yang diikutinya langsung vokal. Contoh apoarti, maka dibabung menjadi aparti, tapi di atas konsonan ada apostrof, walaupun dia bentuknya sama seperti graf tadi, tapi ini namanya beda, ya. Jadi apoarti menjadi aparti. Juga hampir sama, ya, tapi ini di atas vokal. Tanda koronis namanya, krasis atau tanda koronis, ditulis di atas vokal di tengah kata yang mengacu pada perpaduan 2 patah kata. Contoh dari kata kain dan di dalam menjadi kan. Nah, jadi kan ini dari kata kain digabungkan menjadi kan dengan tanda petik seperti ini. Ya, namanya koronis. Bukan corona ya, koronis. Nah, oke, pelan-pelan kita lanjutkan. Jadi bahasa Yunani mengenal 4 tanda baca. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan. Ya, jadi kalau bahasa Indonesia kan kalimat tanya seringkali diawali dengan bagaimana, kenapa, apakah, gitu ya. Kalau bahasa Inggris seringkali diawali dengan 5W 1H, ya, what, who, when, where, why. Nah, kalau bahasa Yunani enggak ada aturan yang diawali dengan satu kata tertentu, tapi pokoknya kalau ditutup dengan titik koma nanti itu sudah menjadi pertanyaan. Itu harus dipahami. Jadi tanda titik itu adalah akhir pada suatu pernyataan atau akhir pada kalimat yang bukan pertanyaan. Tanda koma dipakai untuk memisahkan baik anak kalimat dari induk kalimat maupun kalimat-kalimat yang setara di dalam kalimat majemuk. Nah, ini tanda tanya
yang kelihatannya sama dengan tanda titik koma dalam bahasa Indonesia, itu artinya mengakhiri kalimat menjadi kalimat tanya. Perlu diperhatikan bahwa biasanya dengan tanda ini saja makna kalimat berubah dari pernyataan menjadi pertanyaan. Dari pernyataan menjadi pertanyaan. Nah, ini harus ditekankan ini. Ya. Lalu ada tanda titik di atas. Ya ini memiliki fungsi yang sama dengan tanda titik 2 dalam bahasa Indonesia. Letaknya di atas. Jadi seperti menjelaskan. Ya. Kalau ada tanda titik di atas itu seperti menjelaskan. Tanda seru, tanda hubung, tanda pisah, tanda kurung, dan tanda petik tidak digunakan dalam bahasa Yunani. Jadi nggak ada dalam bahasa Yunani tanda seru, tanda hubung, tanda kurung, tanda pisah, itu nggak ada. Ya, jadi itu dipahami. Ya, kita lanjut dulu. Kata dan huruf-huruf dalam kata. Kata itu terdiri atas satu atau lebih huruf hidup dan huruf yang berada di awal sebuah kata disebut huruf awal dan yang berada pada posisi akhir kata disebut huruf akhir. Di luar dari posisi yang disebutkan adalah huruf pada posisi tengah. Ya. Posisi huruf dalam kata. Vokal bisa berada pada posisi akhir. Ya, vokal semua bisa berada dalam posisi akhir seperti contoh kata-kata ini. Soma, ya, daging. Agape, kasih. Eme, sedang ada kata ganti orang. Peri, dalam. Upo, dari. Ego, saya. Dopu, ya, jadi dopi lah bisa dibaca dopi gitu ya. Nah, ini semua vokal akhirannya adalah vokal. Dan dalam bahasa Yunani tidak semua konsonan menjadi akhir. Kalau bahasa Indonesia kan semua huruf bisa menjadi akhir. Gultom akhirnya M, Gunawan akhirnya N, Katiop akhirnya P, Dorus akhirnya S, Siregar akhirnya R. Tapi dalam bahasa Yunani tidak semua konsonan menjadi penutup kata. Lebih mudah lagi kan? Jadi ternyata nggak terlalu banyak kosakata Yunani karena akhirannya hanya nun, ro, sigma, si, dan ksi. Selebihnya itu akhirannya adalah huruf vokal. Ya, jadi konsonan bahasa Yunani kuno memiliki 3 konsonan yang berada pada posisi akhir. Nun, ya, seperti dalam kata teknon, anak-anak laki-laki. Ro, seperti dalam kata gar, ya, pada. Sigma, seperti dalam kata antropos, manusia atau orang. Ya. Lalu juga ada 2 konsonan yang konsonan campuran atau ya, yang konsonan yang berbunyi ganda. Konovs. Nah, ini konovs. Ya. Lalu sharks. Ya, ini daging juga. Konovs itu apa ya, lupa. Nanti ada juga dalam kosakata. Kadang-kadang lupa. Nah, jadi ini hanya 5 konsonan yang ada pada akhir kata. Jadi nggak semua konsonan itu ada di akhir kata. Kalau kita bikin nama kita sendiri ya bisa lah ya, gitu ya. Kayak Katiop, akhirnya P. Dalam bahasa Yunani nggak ada itu. Ya, ini bisa diingat. Ada pertanyaan? Kalau mau bertanya boleh, silakan. Ada pertanyaan? Sambil ngopi, yuk. Ya, Ibu Silvi mau bertanya. Yang ya Pak, yang tadi kurang mengerti
seperti yang yang ada tanda di atas. Jangan di-mute, nggak kedengaran. Yang tadi Pak, yang ada tanda-tanda di atas huruf vokal itu Pak. Aksen ya. Kita ulang lagi ya. Aksen itu Pak. Oke. Iya. Saya coba. Itu tandanya itu sepertinya kurang tepat. Jadi saya karena ada yang berubah, saya akan buka yang lainnya. Sebentar. Nah, saya pakai ini dulu. Ya, dari tanda tadi agak sedikit membingungkan. Nah, ini. Jadi, setiap kata Yunani yang bermula dengan vokal atau diftong diberi tanda pernapasan huruf. Ya, dan konsonan ro yang mengawali sebuah kata juga diberi pernapasan keras. Misalnya Roma, ya, ada tanda pernapasan ditempatkan di atas vokal tunggal yang memulai sesuatu kata atau ditempatkan di atas vokal kedua pada diftong yang mengawali sesuatu kata, misalnya antropos, autos. Ya, jadi lihat ini ro, ya, itu pakai aksen, jadi ini untuk ro khusus. Nah, sedangkan ini tanda pernapasan ini antropos, autos, ya, jadi ada pernapasan di sini, aksennya penekanan grafis, ya. Lihat. Jadi ada dua tanda pernapasan. Yang pertama pernapasan lunak atau lembut dinyatakan dan tanda. Nah, ini pertandanya. Ya. Jadi tanda seperti tutup petik satu. Ya, itu lembut. Lalu tanda keras dinyatakan pada tanda seperti membuka petik dalam bahasa Indonesia, ya. Dan harus diucapkan dengan mengepalkan bunyi H. Seperti ini. Nah, jadi untuk memulai kata. Oleh karena itu kata id diucapkan dengan id. Ya. Karena ini aksennya itu tanda pernapasannya itu adalah tanda pernapasan lembut. Lihat. Ini ya yang digunakan, id. Ya, tidak menggunakan yang keras. Tetapi kalau i merah, lihat ini i merah pakai pernapasan yang ini, ya, diucapkan yang keras sehingga harus diucapkan dengan i merah. Ya, ini tandanya. Jadi dengan pengertian yang sejalan, kata depan n diucapkan n, sedangkan n, lihat ini hen menjadi hen. Ya, seperti tanda petik. Ini, tanda ini. Ini, ya, lunak, pernapasan lunak, tidak ada perbedaan. Ya, sedangkan pernapasan keras itu ada dilafalkan dengan H seperti ini. N, lihat ini N-nya pernapasannya pakai tutup petik. Seperti tutup petik, ya. Jadi jangan terpengaruh dengan tutup petik yang saya bilang. Sedangkan N ini seperti buka petik. Sehingga diucapkan dengan hen. Gitu. Ya. Jadi dengan hen seperti ini. Dan itu tidak ada kaidah yang harus digunakan, ya. Jadi hal ini memang merupakan masalah ejaan dan harus dipelajari sebagai bagian dari studi kosakata yang benar. Bisa paham, ya? Ini seperti tutup petik itu lunak, seperti buka petik itu
keras. Ya. Makanya ini ya antropos autos. Jadi kalau biasanya itu O. Nah, lalu ini tanda petiknya ini ada di sini. Ya, kenapa nggak ada di belakang ini? Bentar saya. Nah, ini bisa diartikan dengan hoanthropos. Jadi melafalkan agak susah carinya. Saya cari-cari tanda ini di laptop saya itu, cara menulis yang Yunani belum, nggak dapat dari kemarin. Anthropos. Nah, nantilah akan ada contoh di dalam kata-kata. Ya. Jadi oke. Jangan sampai ke. Nah, ini nih. Jadi ini O ini diterjemahkan dengan HO, Ho Angelos. Ya. Nah, memang semua bisa dibuat. Nah, ini. Jadi ini hoanthropos, ya. Ini kalau kita transliterasi menjadi hoanthropos autos. Ya, jadi O-nya ini kita buat di. Nah, jadi transliterasi daripada kata ini, lihat. Hoanthropos autos. Ya. Jadi ini kan, inilah yang namanya tanda pernapasan keras. Yang ini kan lembut. Yang ini lembut. Ya kan? Makanya kita nggak terjemahkan dengan ada hanya. Gitu. Seperti N. N ini ya menjadi N, tapi ini menjadi hen. Kenapa? Karena dia ada pernapasan keras. Oke. Nah, lalu aksen, ya aksen itu seperti garis ke kiri, ini akut, ya ini keras, ini graf, ini lunak, sirkumpleks mengayun. Seperti itu. Bagaimana nanti kita menentukannya? Nah, minggu depan kita akan membahas tentang itu. Berarti Pak Ya? itu hanya untuk Anda membacanya saja Pak ya, supaya lebih Ya, tapi transliterasinya mirip juga dengan bahasanya. cara membaca dan juga transliterasinya memang harus ada ini sebetulnya. Ada Apa ya? harus ada ini. Kalau maknanya di dalam apa itu nggak ada perubahan. Maknanya nggak Pak, ya? berubah. Berarti istilahnya kayak misalnya kayak kita mau mengucapkan bahasa Inggris kan ketara kali R-nya gitu. Kira-kira seperti itulah Pak ya. Ya, hampir Kalau mirip ini seperti itu. aksen-aksen nih. Hampir mirip seperti kalau Supaya dulu biar agak pas tulisannya gitu Pak. kayak dulu tulisannya doelwe gitu ya. Doelwe. Nah, tapi kita harus terjemahkan dengan dulu. Gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi? Untuk aksen kita pelajari
minggu depan. Gimana Ibu Silvi? Berarti Pak, ini lebih banyak kita gunakan misalnya lebih cenderung ke transliterasi ya. Karena kalau kita yang baru belajar bahasa Yunani, kemudian mau tulis bahasa dengan kata-kata Yunani itu kan kita masih pasang-pasang hurufnya gitu. Iya. Belum ngerti untuk ini naruh aksennya yang mana begitu Pak ya. Lebih banyak betul. ini fungsinya itu untuk kami belajar membaca ya. Membaca dan juga nanti mentransliterasikan. Transliterasikan itu contohnya alfa menjadi A, beta menjadi B, gitu. Ya, seperti membaca Dan itu juga. yang tadi ho itu H-nya itu benar-benar harus ditulis waktu kita mentransliterasi ya. Ditulis dalam mentransliterasikannya. Dalam membacakannya. Dan itu harus juga, dinaikin ya Pak ya? Iya. Kenapa? Karena supaya juga tahu bahwa dalam bahasa Yunani sebetulnya nggak ada huruf H. Yunani kan nggak ada huruf H. Jadi orang bingung, ini H dari mana ini? Nah gitu. Jadi maksudnya itu adalah pernapasan. Ini belum dapat Pak, mendownload apanya itu. Gimana Pak Rianto? Mendownload bahasa ini. Oh, belum dapat kalian ya? Sorry. Belum Pak. Sorry. Berarti malam ini nanti coba saya upload. Semoga bisa semua ya. Ya Pak, makasih Pak. Sorry. Diingatkan lagi. Bapak dosen, pernapasan itu pernapasan kita membaca atau pernapasan itu aja Pak? Ya, pernapasan itu artinya dia disebutkan pernapasan karena ini adanya di huruf hidup, kecuali ro. Itu. Makanya disebutkan tanda pernapasan. Bukan dari kita sendiri, bukan Pak ya? Iya, betul. Untuk menunjukkan kalau dia hidup, ya. Kalau dia mati nggak bernapas lagi. Iya. Jadi ini di vokal, kecuali huruf ro. Itu ada tanda pernapasan, dan biasanya juga tanda pernapasannya memang itu adalah untuk kalau dia di depan huruf pendek atau kecil, ya. Nah, seperti Roma itu jadi dibaca Roma. Jadi R ada H baru O. Ya, jadi ini Roma ini ditransliterasikannya begini. Roma. Gitu. Ya. Untuk yang row itu semuanya ada tanda pernapasannya atau ada row yang enggak semua row itu ada aksennya, enggak. Ada ketentuannya juga. Oke, berarti ada yang row-nya itu R-nya itu baca biasa ya Pak? Iya. Ya, kayak antropos ini kan nggak ada gitu. Atau dia mengawali satu kata pun kalau dia langsung pakai satu kata yang diikuti vokal yang vokal besar, vokal panjang itu tidak pakai aksen. Dan tidak pakai pernapasan. Gitu ya. Oke. Kita kembali dulu. Besok minggu depan kita akan belajar tentang aksen itu lebih dalam lagi ya. Cara-cara bagaimana memasukkan aksen, di mana sih posisi aksen, kalau dia nanti berubah menjadi akusatif, akhirannya ini aksennya di mana, nah itu nanti ada perubahan. Ya. Karena ini kursus itu penting. Kalau kemarin karena itu percepatan itu kita lewat karena yang penting bisa menafsirkan Alkitab gitu ya. Tapi ini kalau ini kan kelas kursus jadi itu hal-hal yang kecil-kecil itu jadi penting. Ya. Oke. Nah, kita lanjut dulu sampai nanti ini sampai latihan.
Jadi ada suku kata namanya silabel, ya. Suku kata juga disebut silabel, yaitu pemisahan antara satu atau dua huruf dalam sebuah kata. Bahasa Yunani memiliki aturan pemisahan suku kata. Yang pertama, suku kata terdiri atas sekurang-kurangnya satu huruf hidup atau diftong yang mengikuti atau diikuti oleh satu atau lebih konsonan. Contoh, anthropos. Nah, anthropos ini 3 suku kata. Ya. Suku kata juga bisa hanya terdiri satu vokal atau satu diftong saja tanpa huruf konsonan. Contoh, eu. Nah, ini kan satu vokal, diftong, ya. Eu ini diftong. Evangelion. Ya, lion ini 2 suku kata karena bukan diftong, kecuali kalau oi itu diftong. Karena ini yang tertutup dulu baru terbuka, jadi 2 suku kata, bukan diftong. Jadi evangelion itu 5 suku kata atau 5 silabel. Ada nama-nama dalam suku kata itu. Kalau dia sendiri saja namanya monosilabel. Zo, ya, hidup. Zoe, ya, hidup. Jadi disilabel. Luo, 2 suku kata namanya disilabel. Kyrios, 3 suku kata namanya trisilabel. Eklesia atau evangelion, jadi 4 silabel lebih daripada 4 namanya polisilabel. Ya, kata memiliki lebih dari 3 suku kata, ya 4 dan lebih dari itu namanya polisilabel. Ya. Penamaan suku kata. Nah, ini ya penamaan suku kata itu yang akhir namanya ligusa. Yang kedua dari akhir namanya paraligusa. Yang akhir ketiga namanya proparaligusa. Lalu ini awal. Ya. Nah, perhatikan ini. Kalau dihilangkan, kalau cuma 3 suku kata seperti ini, maka yang ada hanya ligusa dan paraligusa. Nah, ya, jadi ini menjadi ligusa, paraligusa, dan awal. Kalau ini hilang, berarti hanya ada awal dan ligusa, akhir. Kalau 2 suku kata saja. Bisa paham ya? Jadi paraligusa dan proparaligusa itu hanya ada jika lebih daripada 3 suku kata. Bisa dipahami? Ya. Jadi kalau evangelion yang suku kata keempat, kelimanya apa? Namanya tetap proparaligusa, lebih banyaknya di sini. Ya. Jadi kalau 5 suku kata dia, proparaligusannya ada 2. Kalau 6 suku kata, proparaligusannya ada 3. Ya. Kalau cuman 3 suku kata, berarti proparaligusannya hilang. Kalau cuma 2, paraligusa hilang. Jadi hanya awal dan akhir ligusa. Gitu ya. Oke. Sistem pemisahan suku kata. Nah, ini juga ada 5 sistem pemisahan suku kata. Yang pertama, ya, suku kata 1 atau lebih konsonan ketika berada pada posisi awal sebuah kata disilabelkan dengan vokal atau diftong yang mengikutinya. Tetapi ketika konsonan berada pada posisi akhir, sebuah kata disilabelkan dengan vokal atau diftong yang berada sebelumnya. Contoh kata naos. Nah, ini 2 suku kata. Karena memang bukan diftong, ya kan? Naos. Nah, naftes. Nah, ini diftong, nautes. Ya. Ster. Jadi, sternya ini masuk ke dalam akhir dari pada suku kata itu. Kenapa sigmanya nggak di sini, Pak? Ya, itu memang sebetulnya
setiap konsonan itu akan dihisap kepada vokal yang selanjutnya. Tetapi untuk vokal-vokal tertentu nanti kita akan pelajari selanjutnya. Jika sebuah konsonan diapit oleh dua vokal atau diftong, disilabelkan dengan vokal atau diftong yang berada di depannya. Jika sebuah konsonan diapit oleh dua vokal, ya. Jadi contohnya ini kan satu konsonan diapit dua vokal, ago, ya, ya kan? Nah, jadi itu dipisahkan, ya, yang berada di depannya. Jadi konsonannya itu ikut ke vokal selanjutnya. Konsonannya itu ikut ke vokal selanjutnya. Nizo, ya, apei, roy, ya. Jadi konsonan itu ikut ke vokal selanjutnya. Jika dua konsonan diapit oleh dua vokal atau dua diftong, disilabelkan dengan vokal atau diftong yang mengikuti. Nah, contoh astil, ya, gi, gno, mai. Nah, ini gnonya itu disilabelkan menjadi satu silabel dengan huruf yang selanjutnya. Gi, gno, mai. Dua konsonan diapit oleh dua vokal atau oleh diftong, disilabelkan dengan vokal atau diftong yang mengikuti. Jadi astil, gi, gno, mai. Ya. Yang ketiga, tiga konsonan di antara dua vokal atau diftong disilabelkan dengan vokal atau diftong yang mengikutinya. Ektros. Nah, jadi ini ektrosnya ini masuk ke vokal yang selanjutnya. Kata yang bersintesa. Misalnya, ya, kata ini. Jadi yang bersintesa itu disilabelkan berdasarkan pada kelompok sintesanya. Nah, ini 4, 5 ini nanti itu dipelajari di Yunani 2 selanjutnya, tapi ini kita bahas dulu, apa-apa. Ya. Jadi misalnya X erkmai. Jadi erkmai ini satu suku kata ini. Ya. Atau sunago. Ya, ini menjadi satu suku kata. Ego. Kalau tadi kita pisahkan ini menjadi satu suku kata. Itu namanya disintesakan. Ya. Tapi apabila tidak nampak vokal pada kata dasar yang belum mengalami sintesa, maka syarat umum membuat silabel diterapkan. Contoh, ya, parerkomai. Parerkomai menjadi parerkomai. Kenapa, Pak, jadi satu suku kata ini? Itu namanya sintesa. Nah, ya, dari mana tahu sintesa? Nanti kita belajar. Ya. Nah, ini pemisahan suku kata. Lihat, ini sebetulnya tugas, tapi kita lewatkan karena ini kita sudah pelajari sebelumnya. Angelos, ya, angelos. Amartia, ama, ya, ini masuk ke sini. Amartia. Amartia. Evangelion. Apokalipsis. Ini enggak, ya, apokalipsis, ya. Apostolos. Ini apostolos. Sebetulnya ini salah, dia harusnya ke sini. Apostolos. Apostolos. Kyrios. Doxologia. Diatheke. Kaine. Palaya. Biblia. Ya. Jadi ini pemisahan suku katanya. Ya. Seperti ini.
Oke, kita sudah sampai di latihan. Ya, baru minggu depan kita akan belajar tentang cara membuat aksen. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke. Sebentar ya, saya mau buka dulu, bentar. Saya mau share Bible Walk. Oke, saya share screen. Contohnya Ibu mau nyari kata apa? Contohnya aja ya Pak ya, misalnya kita lihat dari dikta Bapak ini ada Angelos, tapi saya nggak tahu cara bacanya, terus saya cari di diktat, saya ketik satu per satu kata gitu, bisa nggak ditemu? Contohnya kita buatlah ini kata iman ya. Nih, kita cari iman. Nah, jadi kita klik dulu cari bahasa Indonesia, iman. Iman. Oke, Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari, oke, ini kan iman. Ya, ini kata iman. Jadi, kita mau cari kata iman dalam bahasa Yunani, ayat-ayat mana yang ada gitu ya. Tinggal klik pistis ini. Nah, akan keluar di ayat-ayat mana yang ada pistis. Ini iman kan bahasa Yunaninya pistis. Ini dia. Di ayat-ayat yang ada pistisnya semua. Dari mulai Matius 9 ayat 22. Kalau mau lihat juga begini. Nah, jadi Ode, Yesus, Stravis, Kai, Idon, Auten, Ipen, Tarsei, Su Nitrar, Epistisu, Sozogen, C. Ya, imanmu, teguhkanlah imanmu. Nah, jadi kan imanmu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ya, epistis berarti ini perempuan ya. Epistis su sezoken, imanmu telah menyelamatkanmu. Sezoken C. Nah, jadi kata pistis ini iman itu bisa udah ada di sini semua. Seperti itu pertanyaannya. Pak, kalau misalnya kata pistis itu nih saya temukan di diktat, lalu saya nggak ngerti ini apaan ya. Saya cari di Bible Walk dengan ketik bahasa Yunaninya bisa nggak, bukan ketik tulisan Latinnya gitu Pak? Ya, ketik bahasa Yunaninya. Jadi di dalam pencarian ketik bahasa Yunani gitu ya. Sebentar. Kalau itu saya memang belum, kita coba dulu. Untuk cari artinya gitu ya. Iya Pak. Pistis, bisa nggak dicari? Di sini nggak bisa. Ini bukan kolom pencarian. Dia pencarian kalau kita klik di sini. Ya, caranya sih bukan, caranya memang cari ayat yang ada cari ayat yang ada kata-kata itu di mana. Caranya sih begitu. Saya selama ini belum menggunakan cara yang ketik yang Ibu maksud. Saya paham pertanyaannya, tapi belum menggunakan cara seperti itu. Ya, nanti kalau dapat saya search. Ya Pak, karena mungkin waktu awal belajar itu melihat semua bahasa tulisan Yunani agak bingung, jadi pengen tahu ini
Kalau seperti bahasa Inggris, benar vocabnya itu saya mesti ngerti gitu. Kalau ngerti lebih enak mengerti tugas-tugasnya juga, Pak. Iya, paham saya maksud pertanyaannya. Nanti coba saya pelajari. Saya kalau memang nggak bisa, saya bilang nggak bisa dulu. Jadi karena saya belum coba, jadi nanti. Tapi setiap kata-kata yang ada dalam kata-kata yang ada di diktat selalu dari Alkitab. Pasti ada di ayat Alkitab. Ya, jadi kata-kata itu ada dalam Alkitab. Contohnya zoe, lalu antropos, itu semua ada di Alkitab. Jadi tinggal cari aja nanti ayatnya di mana, nanti artinya apa. Cuman memang karena yang baru-baru, kayaknya ini apa ya? Artinya apa ya? Ya, itu susah juga ya nyarinya dari mana. Tapi kalau mau dari apa juga boleh, tapi kadang-kadang berbeda. Yang kita maksud dengan yang ada di Google Translate. Pakai Google Translate juga kadang-kadang berbeda artinya. Ya, contohnya